kita coba Bapak Ibu dalam finishing begitu ya. Proposal penelitian mulai dari nol Bapak Ibu sampai bisa jadi proposal gitu ya dalam waktu 1 bulan. Kita juga akan dampingi baik materi, tanya jawab maupun review hasil praktek Bapak Ibu. Jadi kelas intensif terbatas nanti akan dimulai Bapak Ibu dengan materi pertama yaitu materi analisis bibliometrik. Analisis bibliometrik ini nanti outputnya dua Bapak Ibu ya. Yang pertama outputnya adalah artikel jurnal. Artikel jurnal analisis bibliometrik. Ini sangat laku sekali Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu melihat di Google Scholar ya, materi tentang publikasi tentang analisis bibliometrik itu sangat banyak ya. Itu 19.400 Bapak Ibu. Kalau menggunakan bahasa Inggris berarti yang Sinta 321 dan internasional bibliometric analysis, artikel yang menggunakan bahasa Inggris ada 606.000 ya. 606.000. Jadi luar biasa jumlahnya. Nah, ini nanti kita akan menggunakan AI Bapak Ibu ya dalam membuat ya artikel jurnal analisis bibliometrik. Kemudian output yang kedua analisis bibliometrik ini akan menjadi prolog dari latar belakang masalah, prolog latar belakang masalah penelitian, latar belakang masalah penelitian, dengan justifikasi kuantitatif metadata. Kemudian Bapak Ibu, yang kedua nanti outputnya adalah literatur review Bapak Ibu. Literatur review juga dua Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah artikel jurnal literatur review. Kemudian output yang kedua adalah literatur review untuk penentuan judul dan fokus penelitian. Kemudian di pertemuan yang ketiga akan dibahas proposal bab 1 sampai 3 ya. Kita menggunakan AI semua. Bab 1 sampai 3. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ini akan mengerjakan penguatan kerangka teori. Ya, karena ini tidak mungkin bisa disusun cepat sebagaimana yang ini perlu penguatan kerangka. Jadi insya Allah nanti akan diinfokan oleh tim Jadi Maju Bapak Ibu ya terkait dengan kelas intensif terbatas proposal tesis dan insya Allah nanti terbatas pesertanya dan 1 bulan ditargetkan selesai. Jadi outputnya berapa Bapak Ibu? Outputnya adalah proposal dan 2 artikel jurnal ya Bapak Ibu. 2 artikel jurnal bibliometrik dan literatur review Bapak Ibu. Oke. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan materi kita yang kemarin ya. Kemarin kita sudah mendapatkan PDF yang fix itu ada 16. Berikut juga sudah kita dapatkan diagram prismanya ya. Dan hari ini kita akan mengolah menggunakan manual prompting ya. Baik. Jadi di sini sudah ada pertanyaan dari Bu Deksi Tria Ginda. Pak, kalau yang baru mau mulai S3 perlu tidak ikut sih? Ya harus ikut Bu, karena masuk S3 itu seleksi utamanya ya proposal gitu ya. Itu memang harus ya. Dan kelas by riset kan penentuan promotornya juga sebelum masuk ya. Nah, bagaimana bisa mendapat promotor kalau kita tidak memiliki proposal yang kuat? Maka sangat penting sekali untuk mengikuti ini. Proposal itu dijadikan untuk seleksi ya, sehingga nanti kemudian bisa mendapat promotor sebelum diterima. Kalau nanti dapat promotor terus diterima ya kalau kelas by riset. Berikutnya Bapak Ibu ada hasil lipat Prisma di screening level 0 ya. 0, kenapa ya Pak? Pada jurnalnya ada 333. Ya, yang di sini 0 mungkin ini ya, inklusi-eksklusinya kurang tepat atau mungkin datanya juga belum. Kalau jurnalnya kita masukin manual bisa ambil dari Sinta apa bisa, tidak memenuhi syarat untuk SLR. SLR itu harus dari database pengindeks yang bonafide
yang menyediakan alat-alat untuk membatasi pencarian. Sinta setahu saya belum ada alat tersebut. Ya, sehingga kalau Sinta yang mungkin SLR tapi butuh waktu panjang ya dan manual. Belum bisa seperti Scopus yang bisa menggunakan kode Boolean dan dengan proses yang cukup cepat. Gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, berapa biayanya? Saya kurang tahu Bapak Ibu, nanti tim Jadi Maju akan menginfokan. Artikel di beliau itu terkait tema kami atau mengikuti tema yang sudah ditentukan. Nah, kita tutorialnya ya tema yang kita contohkan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa praktek sesuai dengan temanya. Kalau mau kita review, tanya jawab juga bisa di Zoom dan juga di grup seperti itu. Kalau contoh ya pasti ya dengan topik yang kami contohkan. Begitu. Baik, berikutnya proposal hibah kita sangat bisa ya. Kalau di Watase SNA-nya nggak muncul, kenapa ya? Itu karena kompatibilitas Watase masih ini Bapak Ibu ya, dalam pengembangan ya. Kadang SNA muncul, kadang tidak. Seperti itu. Terakhir Bapak Ibu, apakah Prisma ini bisa kita manual? Oh iya, boleh. Manual boleh Bapak Ibu. Manual boleh ya, silakan Bapak Ibu bisa ke websitenya Prisma ya. Nanti saya jawab lagi Bapak Ibu ya. Kita akan lanjut. Jadi Bapak Ibu bisa ke websitenya Prisma kalau mau manual ya, tidak menggunakan alat ya, maksudnya menggunakan Envivo atau menggunakan Mendeley boleh ya ke Prisma langsung. Bapak Ibu ya. Di sini ada Prisma Statement, nah ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu masuk sini ya, bisa download ini Prismanya Bapak Ibu. Prisma 2020. Ya, ini sudah ada checklist atau diagram dan sebagainya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu bisa pergunakan sendiri. Ada statement, ada checklist, ada blue diagram gitu ya. Blue diagram ini Bapak Ibu yang buat ini ya, Bapak Ibu bisa download. Oke, saya jadiin file Bapak Ibu ya di sini. Oh, salah tempat. Tanggal 2 Agustus 2025. Saya simpan Bapak Ibu di sini. Nah, Bapak Ibu boleh ya manual ya, tidak pakai batase juga boleh ya. Pakai Mendeley langsung boleh atau pakai Envivo juga boleh. Kalau masih ingin yang manual Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini, atau diisi manual Bapak Ibu. Nah, pakai Microsoft. Silahkan aja kalau masih ingin yang manual boleh-boleh. Baik Bapak Ibu, kita akan maju ya. Kemarin kita sudah ini apa namanya menggunakan virus-virus. Bapak Ibu pastikan ya topiknya umum, jangan yang terlalu detail Bapak Ibu. Misalkan saya akan meneliti topik pemberdayaan koperasi masyarakat desa, yang desanya itu desa baru berumur 20 hari lebih 1 jam, masyarakatnya janda semua, ya dari umur 30 sampai 40 tahun, anaknya minimal 5, nah itu nggak akan ketemu Bapak Ibu, karena terlalu detail gitu ya. Itu bercandaan, tapi Bapak Ibu saya harap bisa menangkap intisarinya ya. Jadi kalau topik itu detail sekali begitu ya, ya tentu tidak bisa ditemukan Bapak Ibu. Itu akan sulit Bapak Ibu. Topik yang umum saja ya satu kalimat gitu Bapak Ibu, pemberdayaan koperasi masyarakat desa, pemberdayaan masyarakat pertanian, apa namanya relokasi relokasi pedagang kaki lima, misalkan relokasi pedagang kaki lima di kota industri, misalkan seperti itu. Jadi umum, jadi jangan yang terlalu detail. Relokasi pedagang kaki lima di kota industri khusus pedagang geduk geduk pisang gitu ya dan terong goreng misalkan dengan sambal balado, nah itu tidak akan ketemu Bapak Ibu, itu susah sekali ditemukan ya. Atau kemudian ya agak bercanda Bapak Ibu ya nggak apa-apa ya. Tapi semoga intisarinya bisa dipahami. Misalkan begini lagi Bapak Ibu, di kami ya di Jombang Barat, di Kecamatan Bandar Gedung Mulyo itu salah satu ini Bapak Ibu ya, yang terkenal di tempat kami dua ya, di Bandar Gedung Mulyo itu yaitu pecel lele dengan sambal mentah. Kemudian yang kedua itu banyak pengrajin besi Bapak Ibu ya, dibuat celurit, bendung, macam-macam itu. Nah Bapak Ibu, begini aja kalau SLR, sistematik literatur review dengan topik pengembangan UKM berbasis berbasis produk lokal. Nah, itu ketemu. Tapi kalau topik saya adalah pemberdayaan industri pengolahan besi menjadi celurit, bendu, cangkul dan seterusnya di Kecamatan Bantar Gedung Mulyo Kabupaten Jombang ya. Saya yakin tidak akan ketemu Bapak Ibu. Termasuk keyword-keywordnya juga akan susah ya kita tim. Ya.
Jadi topik yang umum Bapak Ibu. Misalkan lagi apa namanya kepemimpinan bupati ya, perempuan, misalkan di kota pesantren kayak Jombang itu kan pernah dipimpin ya dulu mantan bupati kami Nyai Hajah Jidah Wahab. Itu perempuan Bapak Ibu ya, pemimpin di kota santri. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi jangan kemudian sistematik literatur review dengan topik Bunyai Munjidah Wahab sebagai tokoh perempuan dari Muslimat Nahdlatul Ulama, pemimpin Kabupaten Jombang, ya tidak ketemu Bapak Ibu. Tidak akan ketemu. Jadi topiknya yang umum, kepemimpinan perempuan, kepemimpinan politik perempuan pada lingkup pemerintahan daerah. Kita akan dipastikan keywordnya sekitar 2 sampai 3, tapi diberikan 3 Bapak Ibu ya. Kalau 2 terlalu banyak, pasti not recommended untuk SLR ya. Dan dipastikan keywordnya berbahasa Inggris, tidak menggunakan kata-kata lokal ya, seperti kiai, ning, gus, itu santri, ya, itu akan susah ditemukan Bapak Ibu. Tapi menggunakan kata-kata yang umum, ya, misalkan apa head office, misalkan seperti itu ya, atau leader, ya, leader of Islamic School, misalkan begitu ya. Tidak perlu kiai, ajengan, buya, itu susah ditemukan ya. Jadi leader from Islamic School, misalkan seperti itu akan lebih mudah ditemukan. Jadi kalau not recommended karena terlalu banyak, tinggal ditambah satu kata, Bapak Ibu keywordnya. Kalau tidak ditemukan, ya berarti dicoba dengan keyword lain, atau dikurangi keywordnya menjadi 2 kata. Dengan begitu akan lebih mudah kita dapetin Bapak Ibu. Oh iya, tadi juga ada banyak yang pertanyaan Bapak Ibu terkait dengan tidak bisa menambahkan riset plan SLR di akun gratis gitu ya. Nah, di akun gratis Bapak Ibu kadangkala itu riset plan-nya itu kosong ya, sehingga Bapak Ibu bisa langsung ini bisa langsung apa namanya plus Prisma Plan. Nah, tapi ada di akun gratis itu sudah diberi contoh satu topik di nomor 1. Nah, Bapak Ibu bisa ralat aja. Misalkan ini ya sudah ada contohnya di situ, apa ya kalimatnya kan beda-beda ya. Bapak Ibu bisa relate apa bisa edit di situ. Misalkan toleransi beragama, di sini menjadi Bapak Ibu edit dulu ke rukunan umat beragama, kan seperti itu. Nah, Bapak Ibu centang, baru Bapak Ibu proses ref. Nah, kalau di akun gratis seperti itu ya, kadang sudah diberikan contoh. Sehingga ketika Bapak Ibu tambahkan di situ riset plan, ini sudah nggak muncul. Plus Prisma Plan hanya bisa dibuat oleh akun kontributor. Nah, kenapa? Karena sudah ada nomor 1 contoh di situ. Bapak Ibu tinggal ralat aja, ya seperti itu. Dan Bapak Ibu kemarin kita akan sedikit mengulang ya Bapak Ibu ya, bahwa SLR itu ini Bapak Ibu ya harus dari database pengintip yang dinamis, topiknya spesifik ya. Lalu ada pertanyaan, Pak boleh nggak menambah dari jurnal non Sinta satu aja? Ya nggak bisa, itu kan berarti tidak memenuhi kaidah SLR gitu ya. Karena SLR itu jelas sekali harus database pengindeks bonafit diambil semua gitu ya, mengambil seluruh referensi kemudian disaring. Jadi tidak serta merta wah ini bagus, ini enggak serta merta gitu. Tapi kalau ditambahkan dari PubMed boleh Bapak Ibu karena topiknya kesehatan. PubMed kan juga memiliki kata kunci. Jadi Bapak Ibu ambil dari kata kunci tertentu di PubMed, dibatasi tahunnya yang sama dengan aturan di SLR yang Bapak Ibu buat, PDF-nya Bapak Ibu masukkan di on the source, itu tidak ada masalah. Karena cara mendapatkannya sama, cara mendapatkannya dari database pengindeks yang bonafit, Bapak Ibu ambil semua, kemudian disaring. Jadi prosesnya sama. Dari WOS juga boleh gitu. Tapi kalau dari Sinta kan, setahu kami Sinta belum menyediakan alat untuk seleksi seperti itu gitu. Jadi harus manual satu-satu gitu ya, masuk ke jurnal-jurnal Sinta yang terindeks tadi gitu. Dan itu bisa, tapi butuh waktu yang sangat panjang Bapak Ibu. Ya susah ya untuk generalkan begitu. Sementara di Scopus ya, di PubMed, di IEEE mungkin akan lebih mudah lagi seperti itu. Itu Bapak Ibu ya, semoga sudah cukup menjawab. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu. Kemarin kita sudah mendapati 16 ya, kita akan memproses 16 itu Bapak Ibu. Apa namanya?
kita akan memproses 55 Bapak Ibu ya, yang nanti yang 16 ya. Bapak Ibu mau proses 10 dan 6 juga boleh, mau proses 8 juga boleh, tidak ada masalah ya. Bapak Ibu bebas-bebas saja. Pertemuan kedua ini kita akan menggunakan prom Bapak Ibu ya. Kita akan menggunakan prom, nanti salinan riwayat ChatGPT akan kita kirimkan Bapak Ibu. Sama dengan kemarin ya, kita kirimkan. Di promnya nggak usah dicatat, pasti Bapak Ibu dapat. Kita akan masukkan Bapak Ibu filenya ya. Ini karena kita ngerjakannya di 3 tab Bapak Ibu ya. Jadi kita akan ambil yang pertama 6, yang kedua 55. Kita masukin nomor 1 sampai 6. Jadi maju tanggal 1 kemarin PDF fix. Saya akan ngambil 1 sampai 6 Bapak Ibu ya. Seperti ini. Dari file PDF artikel jurnal yang diberikan, bacalah dengan teliti dan pahami sepenuhnya. Kemudian berikanlah konfirmasi apakah Anda sudah bisa membaca dan memahami. Jangan diperintah apa-apa Bapak Ibu ya. Diperintah membaca sama memahami saja. Kalau sudah bisa membaca, sudah bisa memahami, Bapak Ibu prom lagi. Nah, Bapak Ibu prom lagi di sini. Dari file PDF artikel jurnal yang diberikan, berikanlah tabel redaksi artikel yang terdiri dari judul, lokasi, nama penulis, tahun terbit, insight, teori yang digunakan, metode, hasil, keterbatasan penelitian, korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan. Bapak Ibu masukkan di sini penelitian saya, ya seperti ini. Bapak Ibu masukkan penelitiannya apa kemarin, pemberdayaan koperasi masyarakat desa. Topiknya harus umum Bapak Ibu ya, jangan yang terlalu spesifik. Nah, kita tunggu dulu Bapak Ibu. Nah, ini prosesnya cukup lama ya, karena kita suruh membaca PDF, itu butuh waktu cukup lama. Kita siapkan 2 program Bapak Ibu ya, Excel untuk tabel, kita siapkan Microsoft Word untuk menyimpan paragrafnya. Nah, ini masih proses Bapak Ibu. Sebentar. Masih proses pembuatan tabel. Jadi nanti tabelnya kita simpan di Excel, untuk paragraf kita simpan di Word Bapak Ibu ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, ini dijawabnya pakai kanvas Bapak Ibu ya. Kanvas itu yang bisa digulir-gulir gitu. Jangan mau Bapak Ibu ya, kalau dijawab dengan kanvas, karena ngopinya susah. Downloadnya juga nanti bisa jadi berantakan. Bapak Ibu cukup konfirmasi di sini. Jawab tabel langsung, jangan kanvas. Seperti ini Bapak Ibu. Oke, jadi tabel langsung Bapak Ibu ya, agar mudah di copy. Karena kalau kanvas yang gulir-gulir begini, ini kan bisa digulir-gulir ternyata kanvas. Nah, kalau kanvas ini susah Bapak Ibu ngopinya. Di download pun nggak rapi. Jadi pakai tabel manual biasa. Yang bertanya silahkan di kolom chat Bapak Ibu, nanti akan saya jawab lagi. Nah, sementara saya lanjutin dulu. Bapak Ibu bisa copy di sini, salin ya, masukkan ke Excel. Masukkan ke Excel gitu. Sudah lengkap ya, dari judulnya, lokasinya, nama penulisnya siapa, tahun terbitnya kapan, insight-nya apa, teorinya apa, metodenya apa, hasil penelitiannya apa, keterbatasannya apa, korelasi dengan penelitian saya apa. Bapak Ibu boleh merubah-rubah prom ini ya, sesuai kebutuhan. Kalau saya, karena dari sosgum kualitatif, umumnya ini kita butuhkan. Bapak Ibu yang eksak bisa disesuaikan ya. Kemudian Bapak Ibu, kita akan merubah tabel tersebut untuk menjadi paragraf ya. Dari semua tinjauan penelitian terdahulu yang diberikan, susunlah tinjauan penelitian terdahulu dari penelitian minimal 3.000 kata dalam bahasa Indonesia. Susun dalam bentuk paragraf, satu paragraf minimal 8 kalimat, gunakan seluruh citasi referensi yang saya berikan, jangan tambahkan citasi referensi lain apapun. Seperti ini Bapak Ibu ya, referensi sudah muncul. Oke, ya, kita selesaikan dulu di tahap ini. Nanti berarti berulang 3 kali Bapak Ibu ya, berulang 3 kali. Karena kita proses 6, 5, 5 PDF-nya. Bapak Ibu 2 kali boleh ya, 10 dan 6 boleh. Atau 8 dengan 8. Pakai prompt ini boleh, pakai custom. Nah, cuma saran saya pakai custom itu lebih bagus. Oke. Karena pakai custom di belakangnya sudah kita tambahi settingan-settingan Bapak Ibu ya, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Copy, kita paste ke Word Bapak Ibu.
Kita akan lanjut proses 5 berikutnya Bapak Ibu ya. Harus di tab baru ya, wajib di tab baru. Tadi kita sudah sampai 6, berarti kita akan lanjut 7 sampai 11. 7 sampai 11. Nah, kita kirim seperti tadi untuk membaca dan memahami saja Bapak Ibu ya. Jangan disuruh macam-macam dulu. Yang penting dibaca, dipahami dulu. Nah, ini ada yang berat, sama ya. 7, 8, 9, 10, 11. Sudah semua. Kalau sudah, Bapak Ibu prompt yang kedua tadi ya, untuk membuat tabel. Promnya sama, tinggal dikopas saja. Tinggal dikopas saja, Bapak Ibu. Ini, paste di sini, enter. Kita tunggu dulu, dan kalau dijawabnya kanvas, jangan mau Bapak Ibu ya. Harus dijawab tabel langsung. Harus dijawab tabel langsung. Oke, saya selesaikan satu tahap dulu Bapak Ibu. Yang bertanya bisa diakumulasi di kolom chat, nanti kita akan jawab. Oke, kita nanti dulu Bapak Ibu. Nah, sama ya, ini kanvas lagi ya. Jawab tabel langsung, jangan kanvas. Pokoknya harus tabelnya langsung Bapak Ibu ya, karena kalau kanvas berantakan. Seperti ini, tabel langsung. Berikutnya juga sama Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sama berikutnya untuk merubah ke paragraf ya. Merubah ke paragraf. Nanti dulu sampai 5 selesai, terus disuruh rubah ke paragraf. Oke, kita kirimkan Bapak Ibu. Tabelnya kita ini ya, kita salin Bapak Ibu ya. Kita salin di Excel. Oke, tadi sudah sampai nomor 6 ya, kita akan tambahkan di bawah sini. Yang tidak diperlukan bisa dihapus Bapak Ibu. Ini tidak diperlukan. Klik kanan, delete. Nomornya diurutkan habis 6 berarti 7, 8, 9, 10, 11. Kita tunggu yang paragrafnya. Paragrafnya apakah sudah selesai? Oh, belum. Paragrafnya juga sudah mengandung stasi body note Bapak Ibu ya, APA style. Nanti tinggal ganti menggunakan Mendeley. Kita juga sambil siapin juga Mendeley-nya Bapak Ibu, sambil tunggu-tunggu ya. Sambil tunggu-tunggu kita siapin Mendeley-nya. Oke, ini sudah jadi, kita kopas dulu. Gabungin ke Word yang tadi Bapak Ibu ya. Gabungkan ke Word yang tadi. Sini. Kita lanjut Bapak Ibu 5 PDF terakhir. Kita masukkan di sini. 5 PDF terakhir. Nomor 12 sampai nomor 16. Open. Oke, kita tunggu dulu. Ini pastikan bisa membaca Bapak Ibu ya. Kalau sudah bisa membaca, baru di prompt untuk membuat tabel. Oke. Nah, nanti dulu. Harus pokoknya setiap rombongan PDF harus pindah tab Bapak Ibu ya. Jangan harus pindah tab ya agar kejibinya tidak bingung. Yang bertanya bisa terus mengisi di kolom chat ya, nanti akan kita jawab. Oke, sama Bapak Ibu ya, kanvas ya dia ya. Jawab tabel langsung, jangan kanvas. Nah, seperti ini.
Ini tinggal kita prom untuk jadi paragraf atau ya. Ya, dan jadi paragraf. Tabelnya kita salin ke Excel Bapak Ibu. Kita salin ke Excel, kita gabungin ya dengan yang tadi. Nah, yang tidak perlu kita hapus. Ya. Nomor 11 ya terakhir tadi, berarti sini 12, 13, 14, 15, 16. Nah, selesai Bapak Ibu ya. Kita akan sedikit rapikan. Kita akan sedikit rapikan Bapak Ibu. Mungkin kita tengah-tengahin ini ya. Kita tengah-tengahin ini. Prakteknya matikan, hidupkan. Kemudian formatnya auto rotate, auto column width. Oke, kita simpan dulu Bapak Ibu tabel ini ya. File, atau kita mau tabelin juga boleh gitu ya. Sekedar untuk mengkotak-kotak Bapak Ibu. Seperti ini. Kemudian file, save as, kita simpan Bapak Ibu. Kita simpan ini sebagai tabel Bapak Ibu ya. Tabel SLR. Tabel SLR. Baik, kita close Bapak Ibu ya karena sudah selesai. Atau nanti dulu juga nggak apa-apa. Kita akan sedikit menengok Bapak Ibu yang paragraf juga sudah selesai ya. Kita tinggal copy. Tadi ini saya break dulu. Saya copy. Saya paste di Microsoft Word ya. Nah, karena sudah gabungan 16 PDF, Bapak Ibu saya akan simpan juga. File, save as. Oke, saya simpan juga Bapak Ibu. Ini narasi SLR. Narasinya juga sudah. Baik, saya break dulu untuk membaca kolom chat. Berikutnya, apakah Prisma ini bisa kita saring manual? Oh, tadi sudah ya. Bagaimana mengatasi rasa tidak percaya diri dalam pemilihan tema topik karena belum penentuan metode penelitian apakah kuali atau kuanti. SLR tidak ada kuali dan kuanti, gitu ya. Jadi mengatasi rasa tidak percaya diri ya coba, gitu ya. Ya segera dicoba, gitu. Ya dicoba saja. Kalau perlu mitra privat ya bisa menghubungi kami. Kalau perlu mitra privat, tapi kalau sudah bismillah untuk lanjut sendiri ya diupayakan sendiri. Nah, kalau metode penelitian kuanti atau kuali itu bukan dari SLR, Bapak Ibu. Itu dari fenomena di lapangan. Fenomena di lapangan itu kalau aktor mengendalikan struktur, jadi sesuatu itu memang karena subjek, gitu ya, karena aktor ya harus kualitatif. Jadi seperti peran eh, pimpinan, ya peran pemimpin, peran kepala sekolah ya harus kualitatif. Implementasi program itu kan aktor mengendalikan struktur. Nah, kalau struktur mengendalikan aktor atau fakta tertentu itu berhubungan dengan fakta lain ya harus kuanti gitu. Misalkan kedisiplinan, mohon maaf, misalkan pendidikan dengan prestasi kerja. Ya, itu kan prestasi kerja itu kita pahami bahwa fakta itu akan berkaitan dengan fakta lain. Prestasi kerja dengan tingkat pendidikan. Nah, itu berarti harus kuantitatif. Harus kuanti karena menyadari bahwa fakta sosial tertentu itu ada hubungannya gitu ya. Ada pengaruhnya dari fakta sosial yang lain. Seperti harus kuanti. Tidak perlu bingung, ukurannya cuma dua. Aktor mengendalikan struktur atau struktur mengendalikan aktor. Seperti itu ya. Itu akan memunculkan kuali dan kuanti. Berikutnya, apabila hasil report Prisma diskriminatif 0, sudah saya tadi. Rekaman yang hari kemarin sudah tidak bisa diakses. Ya. Saya kurang paham, bisa nanti bikin jadi maju Bapak Ibu. Berikutnya, kelas intensif selain untuk yang bidang humaniora ada tidak ya? Kebetulan biasanya di bidang IT. Bapak Ibu yang non sosial humaniora nanti mungkin akan dipertimbangkan oleh jadi maju ya, karena jadi maju juga memiliki pemateri-pemateri yang lain. Ya, baik saya, Pak Fauzi ataupun yang lain, kami sebatas pemateri di sini. Jadi nanti mungkin yang non sesbum ya atau yang eksak akan ada kelas Insya Allah nanti akan dipertimbangkan oleh jadi maju. Kalau kami tidak berani Bapak Ibu, karena kami memang basically di sosum kualitatif. Meskipun kalau ditanya orang-orang yang kelas privat di saya atau kelas khusus di saya itu paling banyak siapa? Paling banyak dokter, dokter spesialis dan perawat.
sama kesehatan masyarakat. Justru sangat jarang sekali yang ilmu komunikasi, ilmu sosiologi, itu justru sangat jarang sekali di tempat kami yang privat. Berikutnya, tolong berikan contoh judulnya saya di bidang farmasi. Mungkin kalau ini nanti Bapak Ibu ya, kalau di ujung ada waktu ya, karena nanti akan mengulangi lagi. Berikutnya, mulainya kapan akan kita upayakan secepat mungkin Bapak Ibu ya. Nanti yang penting 20 itu terisi dulu. Kita upayakan di akhir pekan Bapak Ibu ya. Kita upayakan di akhir pekan, agar tidak mengganggu jam pekerjaan Bapak Ibu. Dan pastinya malam hari ya, atau nanti kalau memang ada masukan pagi hari ya nanti kita kondisikan. Tapi ya kemungkinan malam hari Bapak Ibu ya. Saya di bidang kedokteran gigi bagaimana ya? Ya bisa-bisa saja ya. Tapi kalau di kelas intensif kita akan fokuskan di sosbun kualitatif. Saya punya member di kelas privat itu dokter gigi, satu spesialis bedah mulut ya. Itu penelitiannya tentang data-data rekam medik begitu ya. Kemudian satunya spesialis periodontis itu penelitiannya tentang kebijakan di bidang periodontis seperti itu. Ya, saya juga punya dua yang privat di spesialis, dokter gigi spesialis baik bedah mulut ataupun periodontis. Berikutnya, saya masih bingung saat step artikel sudah diunggah, semua yang fix terus dipindah ke GPT untuk interpretasi data-datanya nanti di slow motion ya. Oke, artikel di Watase berarti sumbernya Scopus ya Pak, betul, sumbernya dari Scopus. Pak Khairul, berapa banyak file PDF yang bisa ditambahkan di ChatGPT? Maksimal 10 ya Bapak Ibu, maksimal 10. Jadi kalau 50 PDF ya bisa 10, 10, 10, 10 gitu ya, agar tidak terlalu panjang prosesnya Bapak. Memunculkan tulisan app di sebelah kiri seperti apa Pak? Cara memunculkannya, silahkan berlangganan akun custom GPT dan akun sharing chat GPT di Jadi Maju. Itu nanti akan muncul di sebelah kiri Bapak Ibu ya. Berikutnya bisa diresum Pak apa saja yang harus kita persiapkan untuk mulai kita membuat jurnalnya. Nanti di akhir akan kita pakai Gitman lagi Bapak Ibu ya. Yang custom belum di-share ya Pak. Saya kurang paham ya. Sepertinya kemarin sudah disosialisasikan ya di grup oleh teman-teman dari Jadi Maju Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kalau mengisi form Q&A jangan menanyakan terkait administrasi ya, seperti rekaman ya, seperti harga gitu ya. Karena itu form Q&A untuk pemateri Bapak Ibu dan kami menjadi saudara di Jadi Maju ya sebagai pemateri. Tapi kami bukan dari internal Jadi Maju. Nah, yang hal-hal administratif itu dari rekan-rekan internal. Oke, berikutnya dari peran tadi tertulis referensi yang saya berikan. Itu maksudnya referensi yang mana, Pak? File PDF yang dilampirkan tadi berapa? Judul saya pengembangan karakter religius dalam pendidikan Islam. Kemudian literatur sistematis berbasis Prisma. Apakah terlalu khusus? Dihilangkan ya, berbasis Prismanya dihilangkan. Jadi pengembangan karakter religius dalam pendidikan Islam. Tinjauan literatur sistematis. Ya, cukup sekali gitu ya. Hasilnya 0. Ya, dicoba-coba Bapak Ibu, misalkan di situ kan ada karakter ya, Islamic karakter ya, gitu, atau Islamic education karakter gitu. Ini sangat banyak kok Pak Husen, saya juga punya member privat ya, yang setia di tempat kami tiap pekan ketemu itu lagi S3, Pendidikan Agama Islam. Dan penelitiannya tidak jauh beda dengan ini, kami tiap pekan ketemu dan kita selalu produksi baik itu artikel bibliometrik, literatur review, sistematik literatur review, proposal. Ini tadi pagi analisis data menggunakan tadi pagi itu penyusunan bab 4 dan bab 5 dan juga ini Bapak Ibu analisis data dengan NVIDIA dan AI. Ada itu kami malah sudah buat artikelnya berkali-kali Bapak Ibu. Berikutnya hasil yang saya dapatkan juga 0 ya. Dicoba tablet yang lebih tepat ya. Berikutnya, apakah boleh kata-kata promptnya dibagikan dalam Word? Mohon desain. Kami tidak membagikan di Word ya, Bapak Ibu. Kami membagikannya pakai link. Ya. Karena kalau di Word itu tidak akan bisa terkopas dengan baik. Bapak Ibu akan kita berikan link di ChatGPT-nya ya, link ChatGPT. Rekaman hari pertama sudah tidak ada. Bapak Ibu coba konfirm ya ke teman-teman panitia. Tadi sampai mana Bapak Ibu kok langsung lompat? Bentar.
File berisi promnya belum ada di Google Drive, mau di-share Pak Harul ya, belum ada karena promnya baru hari ini Bapak. Kalau prom kemarin ada ya di Word, file Word yang tulisannya link praktek Bapak Ibu ya. Di file Word yang link praktek itu ada link menuju ChatGPT yang saya gunakan ya. Nah, nanti akan langsung ke halaman yang ini Bapak Ibu ya. Halaman yang ini. Nah, akan masuk ke halaman. Silakan diklik ya. Berikutnya judul saya The Role of Salvadora Persica as a Root Canal Irrigation. Saya kurang paham ya, ini apa ya? Saya kurang paham. Kata-katanya ini ya agak jauh dari ilmu sosial. Peran Salvadora Persica sebagai irigasi saluran akar. Enggak juga sih Bapak Ibu ya. Ini kayaknya enggak khusus-khusus banget. Bisa sih Bapak Ibu. Berikutnya izin Pak Khairul apakah bisa menggunakan black box dan DeepSeek ya? Saya tidak bisa menjawab Bapak Ibu karena kami mencoba-coba yang lain itu belum ada itu yang ringan, yang mudah seperti ChatGPT ya. Saya juga memiliki akun premium Gemini ya. Itu pun juga belum sebagus ChatGPT Bapak Ibu. Tetap ChatGPT yang lebih banyak kelebihannya dan lebih minim kekurangannya. Mengapa harus di-tag baru setiap grup PDF? Kenapa nggak dilanjut saja? Nanti ChatGPT bingung, Mbak. Itu PDF yang mana yang disuruh bikin tabel gitu. Makanya kita bikinnya per tab ya, agar ChatGPT tidak bingung. Nanti tabel yang sudah dibikin akan diulang lagi, gitu, tercampur-campur. Apakah memiliki checklist urutan pembuatan SLR, Pak? Ya, kemarin sudah kita berikan, Pak Haru, apa Gitmind kemarin ya. Pandan urutan yang baku yang perlu disajikan dalam membuat artikel SLR mulai pendahuluan sampai kesimpulan. Ya, rumusnya sih sama, Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu kan kita berikan link ke ChatGPT-nya ya Bapak Ibu bisa kontak di sana. Nanti dari Gitmind juga kita ini. Dan insya Allah nanti juga kita kirimin sih Bapak Ibu ya materi yang agak panjang. Tapi saya tidak menyampaikan di webinar Bapak Ibu ya karena menghabiskan waktu. Sebentar, di mana Bapak Ibu bahasanya SLR ya. SLR. Nah, ini saya tidak tahu Bapak Ibu berapa halaman. Kalau nggak salah 60 ya. Karena saya tidak menyampaikan di 30 Bapak Ibu ya. Nanti saya kirimin ya ini Bapak Ibu ya. Bisa dicek di Oke, berikutnya, masa harus ada masalah penelitian ya? Ya harus, kalau nggak ada masalah penelitian bagaimana? Ya harus ada ya. Apakah sama hasilnya antara pakai custom dengan penting tidak sama? Kualitasnya jauh lebih bagus pakai custom. Bisa diulang tahapan mendapatkan file PDF, ya silakan diulang di rekaman Bapak ya. Jika file PDF diupload bertahap, maka hasil reviewnya juga bertahap. Bagaimana menyiasati agar hasil review bisa lebih komprehensif dari semua file? Ya, ini belum sampai di tahap itu Bu Siti Nur Aisyah. Nanti kita sampai di tahap itu. Ini kita belum sampai di tahap itu. Untuk SLR apakah boleh ambil referensi dari artikel SLR? Juga Pak, pilih-pilih saja. Mereview dari hasil review. Pilih-pilih saja ya. Berikutnya, tadi saya coba batasi di tahap identifikasi agar tulisan tidak disarankan. Tapi ada banyak artikel berurutan. Itu kenapa ya? Ya karena terlalu umum, tinggal ditambah satu kata. Gitu. Berikutnya, kuantitatif boleh ikut kelas intensif ya Pak? Ya silakan Bu Kristina kalau ingin ikut belajar gitu. Tapi sebetulnya selama ini kami privatin orang ya, privatin klien kami itu, yang kuanti juga banyak sih. Kemarin hari Jumat pagi itu saya privat kuantitatif, itu bidang S3 keperawatan Bapak Ibu, itu menggunakan mix method ya, kuali dan kuanti. Jumat kemarin kita buatin apa itu namanya analisis literatur review terkait dengan instrumen kuantitatif dalam pengukuran gitu ya, pengukuran topiknya ya. Ya, bisa-bisa saja, cuman saya tidak ahli Bapak Ibu ya. Saya lebih ahli di sosial kualitas. Ada juga yang kimia juga ada Bapak Ibu yang privat di kami kimia juga. Oke. Bagaimana bikin prom atau custom? Oh, kalau bikin custom privat Bapak Ibu ya dan mahal ya. Mahal Bapak Ibu ya kalau privat custom ke kami. Silakan kalau mau jadi pengusaha custom silakan privat ke kami Bapak Ibu. Ya. Biayanya berapa kalau biaya untuk diskusi terkait custom? Mohon maaf Bapak Ibu ya biayanya 2 digit ya. Kalau 1 digit saya enggak bisa. Karena itu sangat menghasilkan Bapak Ibu ya untuk privat custom GPT.
kami bisa buka dapur kalau tempatnya 2 digit. Oke, berikutnya info penawaran akun sharingnya masih belum ada nih Pak. Oke, nanti tim jadi maju bisa konfirmasi ulang ya. Mohon info kelas intensif tadi penjelasannya seperti apa Pak? Selama 1 bulan itu online ya, online. Nanti 4 kali webinar, pendampingan 1 bulan, sama review per tahap dari hasil praktek Bapak Ibu ya. Berapa pertemuan 4 ya, biaya berapa nanti akan diinfokan oleh teman-teman. Prisma itu apakah bisa kita modifikasi? Boleh ya, tadi ya kita sudah dapat Prisma yang bisa dimodifikasi. Oke. Unsur apa yang harus ada? Ada ya, unsurnya adalah perjalanan Bapak Ibu dapatnya berapa, yang dieksekusi berapa, yang dibuang karena nggak punya abstrak berapa, yang bisa ditemukan berapa, yang dianalisis berapa. LGBT harus login ya, silakan login Bapak Ibu. Harus login ya. Oke. Saya percepat Bapak Ibu ya, saya masih awam, saya pakai AI sehingga agak susah untuk prakteknya. Apakah ada pelatihan offline? Kalau offline rencana jadi maju mau mengadakan di Surabaya barangkali Bapak Ibu. Tapi kalau dekat dengan rumah saya di Jombang ya datang aja ke rumah. Oke, berikutnya materi Jombang, Mojokerto, Kediri, Nganjuk sangat dekat dengan rumah kami. Surabaya ke rumah kami naik kereta eksekutif 50 menit sampai Jombang. Materi hari ini apakah membahas prom mulai dari pendahuluan sampai kesimpulan? Ya, sampai nanti siap untuk dipublikasi. Link batasnya yang benar yang mana ya Pak? Apa benar batas waktu? Betul sekali. Bagaimana jika pertanyaan tidak dijawab menghabiskan waktu? Oh, nggak apa-apa Pak Ivan. Tenang aja Pak Ivan ya. Kami sudah manajemen kok Pak, tenang aja. Jadi berapa lama kami harus menjawab, berapa lama kami praktek ya. Oke, saya jawab 4 lagi Bapak Ibu ya. Pak, jika batasnya yang gratisan tadi sudah tidak bisa dipakai, jadi sign up lagi dengan email lain betul atau lanjut ke private. Baik Bapak Ibu, terakhir ya, sign up pakai Gmail ya, apa bisa tag banyak PDF seperti itu? Ya, nggak bisa Bapak Ibu, kalau tag PDF banyak silakan pakai akun sharing, boleh ya, bisa bilang jadi maju. Baik Bapak Ibu, kita akan lanjutkan. Kita sudah selesai ya untuk menghubungkan mereview 16 PDF. Oke, kita akan menjadikan 16 tadi jadi satu Bapak Ibu ya, sehingga komprehensif tadi menurut Bapak atau Ibu siapa tadi yang komentar tadi. Agar komprehensif, jadi kita satukan Bapak Ibu. Nah, yang lama tadi bisa kita close ya, kita close dulu yang sudah tersebut tadi. Nah, yang sudah kita close kita masukin di sini Bapak Ibu. Namanya narasi sama tabel gitu ya, itu kita jadiin satu. Nah, gitu ya. Kita satukan di sini Bapak Ibu. Kemudian kita perintah untuk membuat state of the art, research gap, novelty, originalitas. Ya, terus maaf Bapak Ibu, ada yang kurang. Dimasukkan di sini penelitian Bapak Ibu ya. Penelitian saya apa? Ini ada yang kurang. Taruh formnya ada yang kurang. Nanti kita bacakan formnya. Dari semua tinjauan petan terdahulu yang diberikan, sintesiskan dan berikan pernyataan penegasan state of the art, research gap, novelty, originalitas, korelasi dengan penelitian saya minimal 3.000 kata dalam bahasa Indonesia. Susun dalam bentuk paragraf, satu paragraf minimal 8 kalimat. Gunakan seluruh citasi referensi yang saya berikan, jangan tambahkan citasi referensi lain apapun. Penelitian saya pemberdayaan koperasi masyarakat desa. Nah ini ruwet Bapak Ibu ya, pakai kalimat panjang. Bapak Ibu biar ringkas, itu silahkan nanti membuat bagan ya. Membuat bagan. Cara membuat bagan Bapak Ibu silahkan membuka website namanya macmap.js.org. Tidak usah dicatat Bapak Ibu karena pasti kita kirimin catatannya. macmap.js.org, masuk di ini Bapak Ibu, ini tanpa akun ya, nggak perlu sign out, nggak perlu sign in. Try it out. Ini ada halaman contoh Bapak Ibu, dihapus semua ya. Ctrl A, del, dihapus semua ya. Nah, nanti kita akan menggambar bagan di sini Bapak. Karena ini kalau membaca gini kan bingung ya, ini state of the art-nya apa, terus ini research gap-nya apa, ini kan panjang ya seperti ini. Mana research gap Bapak? Nah ini research gap-nya panjang sekali, nggak paham-paham Bapak ya, novelty-nya panjang sekali, jelasin ke promotor, ke pembimbing itu susah ya. Nah, maka Bapak Ibu cukup membuat ringkasan gitu ya. Bapak Ibu masukkan sini, konversikan jawaban Anda dalam bentuk kode Markdown, ringkas, dan sederhana.
Kirimin aja Bapak Ibu ya. Kode Markdown Bapak Ibu ya. Kita tunggu dulu. Nanti kode Markdownnya kita kirim ke sini Bapak Ibu. Agar gampang dimengerti gitu ya. Oke. Ini masih belum sederhana Bapak Ibu ya. Ini masih terlalu panjang. Buat ulang lebih ringkas dan lebih sederhana. Ini masih terlalu panjang Bapak Ibu ya, nanti rumit juga gitu ya. Nah, yang ringkas-ringkas saja, state of the art-nya begini, research gate-nya begini, novelty-nya begini, originalitas begini, korelasi begini, kesimpulan. Salin, Bapak Ibu masukkan di sini, pakai Ctrl V ya, atau klik kanan, paste, boleh. Nah, seperti ini, atau Ctrl V, boleh ya. Nah, di sini Bapak Ibu dihapus ya, disederhanakan, sintesis penelitian, begini aja. Bapak Ibu hapus yang tidak perlu. Nah, kalau sudah tidak perlu ada yang diedit, diklik wrap long text. Ini Bapak Ibu. Kalau sudah, Bapak Ibu besarin, klik. Nah, ya. Kalau sudah Bapak Ibu bisa bisa screenshot gitu ya. Kalau laptopnya Windows, pakai Windows Shift S. Ini kok tidak bisa hilang gitu dirinya. Pakai Windows Shift S Bapak Ibu ya. Kalau Apple nggak tahu ya, saya belum pernah beli Apple MacBook ya. Nah, Bapak Ibu screenshot ini, boleh ya. Kita akan copy dulu jawaban yang paragraf tadi. Copy dulu Bapak Ibu. Nah, ini copy. Masukkan ke Microsoft Word. Ini. Nah, kita paste di sini Bapak Ibu. Terus yang grafiknya tadi Bapak Ibu screenshot ya. Pakai tombol Windows Shift dan S. Windows Shift S. Nah, kita screenshot. Oke. Nah, kita pindah dulu screenshotnya Bapak Ibu. Sebelum kita masukkan di Microsoft Word kita tadi, kita pindah dulu, dia ada di picture, screenshot. Saya pindah dulu di folder Bapak Ibu. Folder Bapak Ibu ada di dokumen. Maju tanggal 2. Kita paste di sini. Kita insert di Word Bapak Ibu ya. Insert, picture, this device. Masukkan ke sini Bapak Ibu sehingga lebih mudah dipahami. Nah, ini lebih mudah dipahami Bapak Ibu ya. Kita perbesar ya. Jadi enak sekali dari literatur review yang sudah kita lakukan tadi. State of the art-nya apa? Koperasi desa kini mencakup fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. State of the art itu kondisi terkini dari topik yang kita teliti, Bapak Ibu ya. Kondisi terkini, itu state of the art. Koperasi desa kini mencakup fungsi ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Partisipasi aktif dan nilai lokal jadi kunci sukses koperasi. Gapnya apa yang belum ada di literatur yang kita sudah kumpulin tadi? Belum banyak studi yang integrasikan gender, teknologi, dan norma sosial. Ini peluang Bapak Ibu meneliti sini. Nah, jadi penelitian yang mengintegrasikan gender, teknologi, dan norma sosial dalam konteks koperasi masyarakat desa. Minim model koperasi yang sesuai dengan konteks lokal desa Indonesia. Ini Bapak Ibu bisa membuat model gitu ya. Kalau model berarti mix method ya. Kuali dikonvin dengan kuanti atau kuanti dikonvin dengan kuali. Novelty-nya apa Bapak Ibu? Nanti yang bisa kita tempuh. Penelitian ini gabungkan berbagai pendekatan jadi satu model koperasi desa yang utuh. Nah, nanti tinggal diaplikasikan Bapak Ibu di lapangan sehingga muncul novelty baru ya dari penelitian langsung. Fokus pada koperasi sebagai wadah inovasi, solidaritas, dan ketahanan komunitas. Originalitasnya ini korelasinya nanti dengan penelitian yang mau dilakukan relevan untuk mengatasi masalah desa yaitu pangan, energi, komunikasi, dan kesetaraan. Koperasi bisa jadi solusi pembangunan desa yang adil dan berkelanjutan. Dilanjut dengan penelitian langsung. Sehingga kesimpulannya Bapak Ibu, penelitian ini penting untuk membangun koperasi desa yang kuat, inklusif, dan sesuai kebutuhan. Oke. Nah, kita bisa lanjutin Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah memiliki pertanyaan, boleh ya pakai pertanyaannya sendiri. Kalau belum punya, ya Bapak Ibu bisa tanya sama ChatGPT.
agar pertanyaannya itu sesuai berdasarkan tinjauan literatur yang telah Bapak Ibu buat, yang memenuhi kaidah riset question SLR, spesifik begitu ya. Bapak Ibu kalau sudah punya sendiri juga nggak masalah, pakai pertanyaan sendiri yang mungkin dirancang sendiri sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu, itu boleh. Ya. Ibu sudah simpan riset question ini, simpan di sini riset questionnya, paste. Kalau sudah Bapak Ibu jawab riset questionnya, jawab riset question. Pakai ChatGPT juga Bapak Ibu. Dari riset question yang diberikan, susunlah jawabannya berdasarkan seluruh referensi yang diberikan. Susun minimal 3.000 kata dalam bahasa Indonesia, susun dalam bentuk paragraf, satu paragraf minimal 8 kalimat. Gunakan seluruh citasi referensi yang saya berikan, jangan tambahkan citasi referensi lain apapun. Nah, setiap riset question dijawab berdasarkan PDF yang Bapak Ibu kumpulkan. Pertanyaan kedua, ini jawabannya terakhir, nanti di pertanyaan ketiga, pertanyaannya apa, dijawab apa. Oke. Nah, ini nggak cukup ya. Oh, cukup, cukup. Oke. Saya kira tidak cukup, Bapak. Cukup ya, ini nomor 3, jika dijawab, ada referensinya. Referensinya PDF berarti Bapak Ibu ya, asli. Kita sambil login ini Bapak Ibu ya, main dulu ya. Karena ini loginnya butuh waktu lama. Ini butuh sinkronisasi Bapak Ibu. Kalau Zotero enggak. Kalau main dulu ini butuh sinkronisasi. Zotero itu cepat. Tapi ada kelemahan di ini Bapak Ibu ya, fitur-fitur PDF-nya. Nah, sudah Bapak Ibu bisa copy. Bukan ini ya, copy semua. Bapak Ibu copy, Bapak Ibu masukkan ke Word tadi, paste. Kalau sudah disimpan Bapak Ibu ya, file, save as, Bapak Ibu simpan. Yang bertanya silakan diakumulasi dulu Bapak Ibu ya, nanti kita jawab. State of the art, research gap, novelty, sama research question. Saya simpan di sini Bapak Ibu, save. Oke, request Bapak Ibu. Kita akan buka ChatGPT baru lagi untuk membuat artikel jurnal ya. Untuk membuat artikel jurnal, Bapak Ibu boleh ya menggunakan custom GPT, yaitu lebih canggih dan lebih cepat.